Halo sahabat langit, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, meskipun di kondisi COVID ini tetap ceria, dan mudah-mudahan kalian sudah bisa beradaptasi dengan new normal ya, dimanapun kalian berada. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh terpuruk dengan kondisi ini, justru kita harus lebih semangat, lebih kreatif lagi bagaimana menghadapi tantangan pada saat ini. Khususnya buat kamu-kamu nih, ya sedang mencari informasi atau sedang mempersiapkan persyaratan beasiswa untuk studi lanjut kamu nanti gitu. Jangan takut meskipun kita nanti bakalan studinya online mungkin atau offline, itu yang penting kita berbuat untuk negara ini melalui pendidikan kita yang lebih baik. Kembali lagi pada video saya yang kedua, ini masih sekitaran tentang beasiswa LPDP. Di video sebelumnya sudah saya paparkan secara umum apa itu beasiswa LPDP. Mudah-mudahan sudah bisa menambah informasi kepada kalian tentang apa itu beasiswa LPDP, betapa prestisiusnya, kemudian betapa mudahnya, dan banyak hal-hal yang menguntungkan bagi kita jika kita menjadi salah satu awardee dari beasiswa LPDP tersebut. Oh ya, awardee itu adalah sebutan bagi penerima beasiswa LPDP. Nah, hanya untuk informasi buat kalian nih, buat semangat, kalian tentu kenal dong Maudy Ayunda, kemudian ada Tasya Kamila, kemudian ada Belfrada ya, kalau tidak salah sebut sama saya, yang ruang guru itu juga merupakan alumni atau awardee dari LPDP. Wah, orang-orang keren seperti mereka aja juga merupakan lulusan awardee LPDP dong. Masa kita enggak? Ya enggak, boleh dong kita barengan bersama di jajaran barisan seperti mereka. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana agar lolos seleksi dalam beasiswa LPDP ini, bisa menjadi awardee seperti mereka, seperti saya, dan mudah-mudahan seperti kalian nanti ke depannya. Tips ini memang barangkali berawal dari pengalaman saya, jadi saya tidak mengambil referensi dari beberapa literatur atau testimoni dan lain sebagainya. Ini benar-benar pure dari saya, dan ini agak lucu karena tips yang akan saya berikan ini adalah beberapa di antaranya itu tips yang justru saya tidak lakukan. Nah loh, kok tidak saya lakukan, mau saya sharing ya kan? Wah, gawat nih. Maksudnya adalah, ini adalah pengalaman-pengalaman saya ketika saya mengikuti proses seleksi, ketika saya mendapat tantangan, jadi saya menemukan jawaban, oh harusnya begini loh sebelumnya. Nah, banyak beberapa hal-hal yang ketidaktahuan saya ini, jangan sampai teman-teman alami seperti saya. Seperti pada video sebelumnya, sudah saya katakan bahwa learning by doing itu bagus, tapi bagusnya lagi atau lebih baiknya lagi adalah learning before doing. Jadi saya pengen teman-teman ini ketika ingin memulai ataupun mendapatkan beasiswa ini, atau beasiswa apapun, itu udah punya well prepare yang baik gitu, bener-bener well prepare, really well prepare gitu ya. Nah, jadi tips-tips ini barangkali harusnya saya lakukan, tapi pada waktu itu karena saya tidak learning before doing, jadi saya ini seperti terjun bebas ya, jadi ya tidak saya lakukan. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti setelah melihat video saya ini bisa menerapkan tips yang saya lakukan. Tapi perlu diingat, setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda kasus, kondisinya juga bisa menentukan dan lain sebagainya. At least kamu punya bekal buat itu semua. Baik, tanpa basa-basi lagi, tips yang pertama adalah kamu itu harus banyak-banyak mempelajari atau mengunjungi dulu deh webnya LPDP. Di sana sudah jelas sekali informasi yang akan kamu peroleh, dari sejarah, visi misi, sampai pendanaan yang akan kalian peroleh, dan seterusnya. Jadi kalian kunjungi web LPDP, di sana akan tertera jelas dari A sampai Z. Jadi kalian literasi dulu di sana. Nah, seolah-olah saya enggak ya? Iya, saya akui bahwa saya tidak banyak membaca di web tersebut. Mungkin ini akan saya ceritakan kenapa saya demikian. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya tidak terlalu banyak membaca web tersebut, dan ini tidak baik ya. Ingat, saya pastikan ini tidak baik, jadi jangan diikuti. Sehingga saya ketika proses perjalanannya begitu banyak mengalami tantangan dan terkejut gitu, dan itu salah saya sendiri gitu ya. Nah, jadi tips pertama adalah kalian pelajari dengan baik LPDP. Oke, salah satunya yang pertama, kunjungi web resminya di sana. Oke.
Yang kedua, masih tetap sama, dalam naungan yang sama, kalian banyak-banyak menggali apa itu informasi LPDP. Ya, salah satunya kalian dengan menonton menonton video-video ini. Mungkin video-video YouTube lainnya yang lebih menarik gitu ya, dari para awardee atau alumni dan lain sebagainya. Jadi kalian banyak informasi terkait LPDP. Semakin informasi yang kalian peroleh semakin banyak, akan menjadikan bekal kalian menjadi lebih baik, dan kalian akan paham benar bagaimana cara memperoleh beasiswa LPDP. Tidak hanya cara memperolehnya, tapi menjalankannya, termasuk menjadi alumninya seperti apa. Kemudian yang ketiga, masih tetap harus mencari informasi. Langkah sederhananya saat ini adalah kalian follow semua sosmed yang terkait LPDP. LPDP punya namanya Mata Garuda. Mata Garuda itu adalah seperti sebuah wadah menurut saya. Di dalamnya itu adalah alumni-alumni awardee LPDP gitu. Jadi itu adalah wadah yang bisa kita gunakan sebagai media komunikasi. Jadi di sana sudah ada, nanti ada ketua Mata Garuda. Ini per provinsi. Jadi mudah-mudahan di tempat kalian, dimanapun kalian berada, sudah ada Mata Garuda. Kalian cek deh Mata Garuda, nanti ada muncul tuh Mata Garuda RI yang pusatnya. Nanti di sana ada banyak sekali Mata Garuda. Kalian follow. Jangan ragu, kalian follow. Nggak harus kalian follow dari daerah asal kalian saja, tapi bisa Mata Garuda dari manapun. Nah, itu sudah langkah yang oke deh pokoknya kalau dapat itu. Follow juga LPDP resminya di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Pokoknya yang terkait dengan LPDP kalian follow, karena informasi di sana luar biasa dapat itu. Dan itu saya tidak lakukan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Harusnya ketika saya melakukan itu, saya mungkin dalam perjalanan tidak terlalu banyak kerikil untuk menembus ke sana. Tapi ya, alhamdulillah Allah selalu bantu saya, sehingga apapun kerikilnya pada waktu itu saya masih dan berada sampai detik ini gitu. Jadi saya pengen teman-teman nggak terlalu banyak kerikilnya nantinya ya. Oke? Sip, itu maksud saya. Itu tips yang pertama adalah gali informasi tentang LPDP. Kemudian yang kedua, setelah kalian sudah memahami baik, kalian akan menemukan, kemarin sudah saya sampaikan, ada 3 kategori umum jalur penerimaan PDP untuk di tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi untuk tahun 2019-2020 ini, saya masih mendapatkan informasi, termasuk saya, itu ada 3 jalur umum. Sudah saya jelaskan di video pertama saya. Ada yang beasiswa umum, ada beasiswa afirmasi, dan ada beasiswa targeted group. Nah, di dalam kategori 3 umum itu ada bagian-bagian lagi. Di beasiswa umum ada 5, kemudian di afirmasi 8, kemudian yang target group ada 3. Nah, kenapa kalian harus tahu itu? Kalian pelajari 16 jalur itu, kemudian kalian tentukan kalian itu mau masuk lewat jalur mana. Misal, oh saya mau masuk reguler atau umum. Nah, itu iya, ada nanti syarat-syaratnya. Mungkin nanti next time saya akan bantu bahas itu semua. Kemudian atau kalian adalah orang-orang yang berada di daerah afirmasi. Jadi kalian bisa ambil beasiswa afirmasi. Misalnya beasiswa afirmasi itu ada lagi namanya beasiswa daerah afirmasi. Daerah afirmasi itu adalah daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Ini adalah kabupaten-kabupaten yang berada di bersebelahan dengan negara tetangga misalnya, atau di daerah yang cukup tertinggal. Nah, kalau kamu yang dari SD-nya sampai SMA-nya itu bersekolah di daerah 3T, mungkin kamu bisa menjatuhkan pilihan mengikuti jalur beasiswa daerah afirmasi 3T begitu. Sehingga kalian itu akan sedikit mengkerucut dalam tanda kutip persaingan. Kalau tadi yang beasiswa umum itu kan siapapun boleh ikut. Gitu ya, kamu mau tinggal di mana, anak siapa, anak santri dan lain sebagainya, itu umum. Jadi siapapun boleh ikut. Sehingga kalau ada istilah kompetitor kamu akan lebih banyak. Tapi kalau kamu misalnya tadi dari daerah 3T, berarti kan kompetitor kamu hanya bersama-sama dengan mereka yang tinggal di daerah 3T saja gitu. Nah, di Indonesia kan daerah 3T juga sudah tidak terlalu banyak gitu ya, karena tahun ke tahun sudah ada daerah 3T yang dulunya 3T menjadi tidak 3T gitu. Jadi mengkerucutkan kompetisi. Itu tujuannya, kalian harus pandai memilih jalur yang mana gitu. Atau misalnya kalian itu sudah seorang pegawai negeri, atau seorang tentara, atau seorang polisi. Nah, kalian bisa ikut yang jalur ini, targeted group. Atau kalian yang pernah menangkan atau mewakili Indonesia menjuarai olimpiade tingkat internasional. Wah, ini lebih sedikit lagi saingannya kan? Karena pasti kalau kamu sudah menjuarai mewakili Indonesia, berarti hanya kamu tunggal dong. Ini sangat
sangat memungkinkan sekali kamu untuk bisa diterima beasiswa LPDP. Begitu. Kemudian atau kamu alumni dari bidik misi saat S1 misalnya ya. Saat S1 kamu dapat bidik misi. Nah, ini juga kamu bisa. Itu yang disebut dengan alumni. Atau kamu merupakan atlet atau peseni yang juga sudah menorehkan prestasi. Kamu bisa jalur-jalur ini. Atau kamu teman-teman yang santri yang berasal dari pondok pesantren, ya itu bisa juga beasiswa ini. Jadi luar biasa sekali. Kemudian atau ini juga yang khusus nih, beasiswa Indonesia Timur bagi kamu-kamu yang tinggal di daerah Papua. Nah, berarti kan kami-kami yang daerah barat tidak bisa ikut ambil jalur yang ini gitu. Tapi kalau tidak salah untuk beasiswa Indonesia Timur ini 1 tahun tidak di 2 gelombang, dia hanya salah 1 gelombang saja. Kalau di tahun saya itu dia berada di gelombang 2, jadi gelombang 1 tidak ada jalur beasiswa Indonesia Timur. Jadi hanya untuk informasi kamu bahwa 1 tahun itu beasiswa LPDP 2 kali pendaftaran di bulan Mei dan di bulan Juli. Tapi di masing-masing gelombang itu tidak semua jalur yang 16 tadi itu dibuka gitu. Jadi di jalur 1 mungkin ada beberapa yang tidak dibuka, nanti dibukanya di jalur 2 gitu. Jadi kalian memang harus pantengin di bulan-bulan itu. Makanya kata saya tadi, follow semua sosmed yang terkait dengan LPDP. Itu tips yang kedua, kalian pahami beasiswa yang mana. Nah, kalian tentukan uangnya yang mana gitu ya. Misal kalau kayak saya adalah seorang pegawai negeri, kemudian saya berada di daerah 3T, berarti kan saya punya peluang ada 2 nih, jalur 3T, jalur pegawai negeri saya, atau bahkan saya ikut yang reguler atau umum, jadi ada 3 kesempatan. Nah, tapi saya pada waktu itu memilih untuk saya ikut di daerah 3T, karena peluang menurut saya pada waktu itu, kompetitornya ya tidak terlalu banyak gitu. Jadinya saya gunakan kesempatan dengan daerah 3T. Kebetulan saya juga lahir SD sampai SMA-nya di sini gitu. Baik sahabat langit yang berikutnya, tips yang berikutnya yang ketiga adalah tidak dipungkiri beasiswa manapun salah satu persyaratan yang kadang-kadang membebani kita atau membuat kita nggak bisa apply sebuah beasiswa scholarship itu adalah, termasuk saya, itu adalah terkait dengan adanya syarat nilai TOEFL ITP gitu ya, nilai TOEFL. Kenapa saya baru-baru sekarang juga apply beasiswa? Karena dulu-dulunya begitu pengen dapat beasiswa dan syaratnya langsung tertuju kepada TOEFL. Begitu TOEFL, udah give up saya, langsung give up, nggak usah deh, nggak bisa. Karena TOEFL saya nggak bagus, karena saya belum pernah ikut tes TOEFL. Jadi sulit. Untuk tes TOEFL saya harus 5 jam ke ibu kota provinsi dan hasilnya belum tentu. Kemudian biaya TOEFL juga tidak murah. Jadi tantangan-tantangan itu, pesimis-pesimis itu yang membuat saya pada waktu itu tidak mengikuti atau apply sebuah beasiswa, termasuklah beasiswa LPDP. Nah, termasuk pada waktu itu kekecewaan pada diri saya kenapa saya tidak banyak baca tentang webnya LPDP, karena saya sudah tertuju pada TOEFL. Begitu sudah ada lihat TOEFL, saya langsung mundur gitu. Jadi saya nggak banyak baca. Nah, itu kesalahan, jangan ditiru ya teman-teman. Nah, itu kesisipan. Nah, jadi tips yang ketiga adalah kalian prepare benar-benar TOEFL ITP kalian. Betul, TOEFL ITP mungkin harus 450, 500, apalagi luar negeri itu 550. Kemudian luar negeri tidak lagi bisa pakai ITP, dia harus IBT atau IELTS yang nilai IELTS-nya harus 6,5 dan seterusnya. Nah, jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan dengan baik untuk dalam negeri. Nah, ini menariknya lagi, LPDP itu memberikan peluang kepada orang-orang seperti saya yang pesimis dengan TOEFL. Nah, kenapa? Gini. Jadi syarat masing-masing jalur tadi yang 16 itu nilai skor TOEFL-nya berbeda. Kalau umum ada yang 550. Nah, ini tentu skornya tinggi ya, menurut saya tinggi. Menurut teman-teman mungkin ya kacang lah kali ya. Jadi kalian teman-teman harus benar-benar dipersiapkan. Jadi kalian harus belajar, harus prepare Inggrisnya dulu baru tes TOEFL, karena TOEFL ITP menurut saya juga lumayan besar kan biayanya, itu antara 500.000 ke atas gitu. Jadi satu kali. Jadi kalau kita hanya main-main begitu tes bahwa hasilnya tidak memuaskan kan lumayan juga gitu ya. Hari gini ngasih 500.000 siapa gitu. Nah, itu apalagi untuk yang luar negeri. Luar negeri itu harus bisa pakai IELTS atau IBT. Nah, itu lebih mahal lagi. Kalau kemarin teman saya di tahun 2019-2020 ini untuk mengikuti tes ITP itu biayanya 2.900.000. Itu hanya untuk biayanya saja. Nah, menjadi kendala seperti daerah saya misalnya. Kalau daerah saya tidak bisa ada IELTS di provinsi, jadi harus saya ke Jakarta. Berarti harus ke Jakarta lagi dong. Biaya ke Jakartanya berapa, penginapannya dan lain sebagainya. Dan itu belum tentu lulus, karena minimal untuk luar negeri itu secara umum itu 6,5 IELTS-nya. Nah, begitu. Jadi kalian harus benar-benar prepare. Maksud saya,
jangan terjun payung untuk daftar LPDP atau beasiswa apapun kalau ini kalian belum dapat gitu. Tapi kalau ini kalian udah dapat, ya itu baru boleh kalian lanjutkan. Jangan buang waktu kalian, jangan buang tenaga kalian kalau memang salah satu syaratnya sudah bisa mematahkan itu berhasil atau tidak gitu. Kalian udah tahu nih ini syaratnya, tapi kalian masih hajar aja gitu. Nah ini yang menurut saya sangat membazir waktu. Jadi lebih baik kalian mundur dulu, kalian benar-benar persiapan TOEFL-nya. Ketika sudah dapat skor yang baik 500, 550 itu, nah boleh deh kalian maju yang lain-lainnya gitu ya. Karena ini penting sekali. Kemudian tadi yang saya bilang LPDP itu memberikan kemudahan bagi saya, tipe-tipe orang yang TOEFL-nya ini skornya tidak memuaskan. Untuk afirmasi ini ada sedikit kelonggaran teman-teman ya, sahabat langit dimanapun Anda berada. Jadi TOEFL afirmasi itu minimal 400. Cukup rendah kan ya, cukup rendah, jadi minimal hanya 400 gitu, jadi tidak 500. Kalau yang umum, kemudian yang targeted group, yang PNS itu kan 550-an, kalau tidak saya 550-an, kalau yang afirmasinya 400. Nah, kenapa bisa seperti ini gitu? Nah, karena nanti bagi kalian-kalian yang lulus LPDP melalui jalur afirmasi ini, ketika sudah lulus, nanti akan diberi namanya ada program pengayaan bahasa atau kami singkatnya PB, pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa inilah untuk membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan atau skill Inggris kalian gitu. Jadi meningkatkan nilai skor TOEFL kalian itu. Nah, jadi makanya diperbolehkanlah barangkali dipermudah menjadi bisa 400 gitu. Nah, pengayaan bahasa ini juga sangat menguntungkan bagi kita loh teman-teman yang mengikuti jalur beasiswa afirmasi. Karena nggak semuanya kan, yang umum nggak bisa, target juga nggak bisa. Jadi hanya afirmasi. Nah, informasi saja ya, mumpung kita bahas pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa ini nanti bisa kalian dapatkan itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 7 bulan. Dan ini nanti tersebar di beberapa kota di Jawa dan ada satu di Makassar gitu ya teman-teman. Nah, kenapa bisa beda-beda? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan. Ini tergantung dari skor TOEFL yang kalian dapat. Ini gambaran saya saja. Saya 6 bulan dapatnya karena skor saya di bawah 450. Terus ada temen yang skornya 473. 473 itu dia dapat 3 bulan. Terus ada yang 7 bulan itu kalau tidak salah skor teman itu 400 pas-pasan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman skornya misalnya nanti jalur afirmasi di 550, mungkin nggak ikut perlu pengayaan bahasa ya teman-teman gitu karena TOEFL-nya sudah bagus gitu. Jadi ya, kalau yang sudah terikat kerja kan jadi tidak perlu repot gitu ya. Pengayaan bahasa ini mungkin yang agak merepotkan tuh bagi kalian yang terikat dengan kedinasan, mau tidak mau kan ya mungkin resign atau cuti dan lain sebagainya karena cukup memakan waktu. Tapi beruntungnya kita sebagai ORD ketika pengayaan bahasa itu kalian semua ditanggung dari berangkat sampai pulang, biaya hidup, real testnya nanti, kemudian living allowance-nya juga dapat sesuai dengan daerah tempat kita PB-nya di mana gitu ya. Jadi semuanya ditanggung oleh pihak LPDP dan itu luar biasa. Tentunya kita nambah link karena bakalan banyak teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia yang berkumpul gitu ya. Nah, itu dipencar, ada yang di Semarang, ada yang di Tangerang, ada yang di Depok, ada yang di Solo dan sebagainya gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang ngerasa TOEFL ITP-nya nggak bagus-bagus banget, jangan kecil hati karena kalian kejar deh 400 atau 400 lebih itu sudah bisa kalau kalian memang mengikuti jalur beasiswa afirmasi. Tapi kalau kalian tidak bisa jadi jalur afirmasi, harus umum atau targeted, ya mau nggak mau kalian harus lebih giat lagi untuk memperbesar skor TOEFL kalian ya. Apalagi kalian yang punya impian untuk bisa sekolah atau studi di luar negeri, ya mau nggak mau kalian harus IELTS. Sekarang nggak ada yang pakai ITP lagi sekarang. Jadi IELTS yang minimal 6,5 itu udah mutlak. Jadi sekarang kalau udah punya target sampai ke sana, berarti kalian harus perketat bahasa Inggris kalian, terutama yang untuk menghadapi IELTS dan IBT karena di sana selain memang dananya cukup luar biasa, di sana juga ada tesnya, tidak hanya tes tertulis ataupun ini karena ada speaking dan interview dan lain sebagainya.
Kemudian sahabat langit, tips yang keempat, ini adalah tips yang bagaimana ya, menurut saya ini sepele, tapi ini juga demi kelancaran kita bersama. Jadi ketika kalian sudah mencoba atau punya keinginan untuk mencari beasiswa, lagi-lagi saya katakan bahwa segala sesuatunya pasti perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Jadi kayak ingin mencari beasiswa ini ya, kalian harus benar-benar bisa memanage waktu, tenaga, dan biaya tentunya. Apalagi bagi kalian yang sekarang posisinya sudah menjadi sebagai worker atau pekerja, terutama pekerja yang berada di pemerintahan yang cukup sulit dengan ruang dan waktu karena sudah terikat oleh kedinasan gitu ya. Kemudian atau kalian yang bekerja di bidang di swasta, ini juga sama karena kita berkomitmen dengan orang lain. Jadi kalian benar-benar harus pandai memanajemen waktu, tenaga, dan biaya. Kenapa? Ini penting sekali, terutama biaya, karena tanpa kita sadari proses persiapan ini juga memerlukan biaya yang cukup luar biasa. Apalagi kalau kalian menggunakan jalur afirmasi, tentunya berarti kalian berada di daerah 3T yang jauh dari ibu kota. Jadi ketika nanti seleksinya tentu memerlukan waktu, memerlukan biaya, transport, dan segala macam. Jadi tips ini kalian ya, kalau sudah punya keinginan untuk mencari beasiswa, kalian pandai-pandai memanajemen keuangan kalian, nabung, dan lain sebagainya. Jadi gunakanlah skala prioritas, karena yang akan kita lakukan itu benar-benar menguras tenaga, waktu, dan biaya tentunya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan 3 komponen tersebut. Oke sahabat langit, saya pikir itu dulu ya tips secara umum untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Tips lainnya misalnya nanti di proses seleksi administrasi, kemudian SBK, interview, dan seterusnya, itu nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya karena akan lebih detail lagi nanti di sana. Jadi kita bisa fokus di beberapa tips. Jadi itu 4 tips utama itu tadi. Jadi mudah-mudahan bisa teman persiapan. Jadi tidak menjadi seperti saya yang terjun bebas, learning by doing, not learning before doing. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman, atensinya, dan jangan lupa ya, di subscribe, di like, di share, di komen, diapakan deh biar bikin saya tetap semangat sehingga menyempatkan waktu untuk bisa sharing membuat video ini untuk teman-teman semua sahabat langit dimanapun Anda berada. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Semoga kalian beruntung untuk hari ini dan kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.